Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan ASTO atau ASO. ASTO merupakan anti-streptolisin O, di mana antibodi dengan target streptolisin O yang dihasilkan oleh bakteri Streptococcus grup A. Apabila seseorang terinfeksi oleh bakteri Streptococcus grup A, di sini akan terjadi reaksi imun, di mana reaksi imun tersebut dimulai dari bakteri yang menginfeksi akan mengeluarkan toksin berupa streptolisin O. Streptolisin O ini sangat antigenik, ya, sehingga merangsang terjadinya reaksi imun, di mana di sini yang terangsang adalah limfosit B. Limfosit B akan berubah menjadi sel plasma, di mana sel plasma ini akan terinduksi untuk membentuk antibodi streptolisin O atau ASO. Bagaimana antibodi ini? Apakah dia mampu merusak bakteri apabila pasien tersebut terjadi infeksi ulang, atau bahkan memberikan dampak perlindungan? Jawabannya, antibodi tersebut tidak mampu merusak bakteri yang sama ataupun memberi dampak perlindungan atau kekebalan dari tubuh pasien. Antibodi tersebut hanya menunjukkan bahwa pasien sedang atau sudah pernah terinfeksi oleh bakteri Streptococcus. Antibodi yang muncul di sini adalah imunoglobulin G, muncul di serum pasien pada hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah terjadinya infeksi. Antibodi dapat terdeteksi dalam darah selama berminggu-minggu atau bahkan meningkat setelah diobati. Antibodi tersebut dapat menurun seiring bertambahnya waktu, dan apabila jika tidak berkurang dengan bertambahnya waktu, ini kemungkinan terjadi infeksi berulang atau menjadi kronis. Tes ASTO positif menunjukkan sedang terjadi atau infeksi Streptococcus sudah berlalu. Hasil positif tinggi terjadi pada kondisi infeksi Streptococcus aktif, radang tenggorok, demam rematik, pasca glomerulonefritis oleh karena Streptococcus, atau miokarditis atau radang otot jantung. Tes ASTO merupakan prosedur yang menunjukkan adanya antibodi yang dihasilkan di dalam tubuh oleh Streptococcus grup A. Pemeriksaan ini dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan semi kuantitatif. Beberapa catatan penting yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan tes ASTO. Ada hal di mana hal tersebut adalah false positif dengan hasil yang cukup tinggi. Terjadi pada sampel yang mengandung fibrinogen tinggi. Sampel yang hemolisis seperti pada gambar ini. Sampel dengan kadar lipid yang tinggi atau lipemik seperti ini dapat menyebabkan hasil positif palsu. Selain dari sampel, false positif juga disebabkan oleh reagen yang teroksidasi. Jadi reagen yang sudah dibuka lama tapi tidak habis pada masa sebelum waktunya akan teroksidasi. Di sini akan menyebabkan false positif jika digunakan untuk mengerjakan ASTO test. Untuk itu, jika reagen sudah dibuka lama, secara periodik harus diuji dengan kontrol negatif atau kontrol positif. False positif juga terjadi pada slide yang kotor, sehingga seperti visualnya hasil aglutinasi positif. Alat dan bahan yang harus disiapkan di sini berupa slide berwarna hitam,
Kenapa berwarna hitam? Karena latex asto ini berwarna putih susu sehingga kita memudahkan untuk pengamatan apabila terjadi aglutinasi. Stick atau pengaduk disposable micropipet 25 mikron beserta tipnya dan stopwatch. Reagen yang digunakan adalah latex asto dan spesimen yang digunakan adalah serum. Metode untuk asto test ini adalah slide aglutinasi dengan prinsip pengujian sebagai berikut. Partikel latex yang sudah di-coating atau dibungkus dengan antigen streptolizin O apabila ditambahkan dengan serum pasien yang mengandung asto atau antibodi streptolizin O, maka akan terbentuk kompleks imun, di mana kompleks imun tersebut akan tampak secara visual adanya aglutinasi. Prosedur uji kualitatif, ini kualitatif ya, atau screening. Reagen yang sudah dimasukkan dalam kulkas sebaiknya di suhu kamarkan dulu, baik reagen atau spesimen. Setelah suhu kamar, maka lalu kita melakukan pemipetan berupa 25 mikron serum, kontrol negatif, kontrol positif, dan masing-masing dimasukkan ke dalam slide berwarna hitam tadi. Kemudian menggunakan pipet 25 mikron, tambahkan reagen latex asto ke masing-masing slide. Kemudian lebarkan menggunakan pengaduk sambil dihomogenkan sampai menyebar ke seluruh area uji. Dan digoyang-goyangkan kaca objek tersebut secara lembut sekitar 2 menit menggunakan tangan atau rotator. Setelah 2 menit, amati ada tidaknya aglutinasi. Berikut adalah ilustrasi hasil aglutinasi positif dan aglutinasi negatif. Nah, di slide ini tampak agregat minimal, ya, di mana di sini tampak butiran-butiran kecil di seluruh permukaan lingkaran ini, sedangkan di sisi kanan ada aglutinasi negatif atau lateks tersebut tidak terjadi gumpalan-gumpalan. Interpretasi kualitatif di sini apabila tidak ada aglutinasi, maka hasil ditulis dengan kurang dari 200 international unit per mililiter. Jangan ditulis negatif karena untuk konsentrasi asto hasilnya yaitu kurang dari 200. Jadi negatif itu kemungkinan hasilnya adalah titernya adalah kurang dari 200 international unit per mililiter. Yang perlu dicermati di sini diperlukan pengenceran serial, ya. Jadi negatif kok dilakukan pengenceran. Nah, ini dilakukan apabila terjadi gejala klinis, ya. Gejala klinis dari pasien itu nyeri sendi, terus ada ciri-ciri yang sama seperti tadi, nyeri dada ataupun demam rematik, tetapi hasilnya negatif, dimungkinkan ada fenomena prozon. Fenomena prozon ini di mana terjadi efek hook, ya, antara antigen dan antibodi tidak seimbang. Ini jumlah antibodinya dan antigennya tidak seimbang. Di sini juga antibodinya lebih banyak, antigennya lebih sedikit. Jadi tidak seimbang. Sehingga tidak terjadi kompleks antigen dan antibodi. Sedangkan untuk gambar B, di sini jumlah antigen dan antibodi ini sama jumlahnya, sehingga di sini akan terdapat kompleks antigen dan antibodi. Ya.
Jadi apabila pasien ada indikasi atau keluhan yang sama dengan indikasi radang sendi, rematik atau nyeri dada, nah di sini perlu dikaji ulang untuk dilakukan pengenceran. Dikhawatirkan ada kemungkinan fenomena prozon. Apabila aglutinasi positif, berarti kadar ASTO adalah 200 internasional unit per mililiter atau lebih. Dan di sini harus dilakukan pengenceran serial untuk deteksi titer yang tepat. Jadi tahu bedanya ya, ketika hasil tersebut aglutinasi negatif, apabila diperlukan ada pengecualian ini karena dimungkinkan ada fenomena prozon. Jadi kalau negatif seharusnya berhenti, tidak dilanjutkan pengenceran. Tapi kalau ada fenomena prozon, ada identifikasi klinisnya ke arah demam rematik dan sebagainya, maka harus dilakukan pengenceran. Berbeda dengan aglutinasi positif, di sini harus dilakukan pengenceran sehingga mampu mendeteksi titer yang tepat. Uji semi kuantitatif, di sini serum yang kita akan titrasi diencerkan dulu secara serial menjadi 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 dan seterusnya kalau dimungkinkan. Nah, untuk pengencernya adalah natrium klorida atau natrium fisiologis NaCl ya. Terus pengenceran serum dilakukan secara individual. Jadi diencerkan dulu baru ditambah lateks. Dan setelah pengencerannya selesai, maka dilanjutkan seperti uji screening. Titer ASTO pada serum dapat diidentifikasi sebagai pengenceran tertinggi yang menunjukkan hasil positif. Jadi begini, pengenceran kan kualitatif positif, terus semi kuantitatifnya 1/2 positif, 1/4 positif, 1/8 positif, 1/16 negatif. Nah, dicontohkan yang seperti itu, maka untuk pengenceran tertingginya adalah 1/8. Ini saya kembalikan. Jadi mamanya kualitatif positif, setengah positif, 1/4 positif, 1/8 positif, 1/16 negatif. Nah, titer tertingginya adalah 1/8. Nah, untuk perkiraan konsentrasinya, ya, kalau tadi ini kan titrasi 1 banding berapa, 1 banding berapa. Nah, untuk konsentrasi harus dikalikan dengan sensitivitas reagen, yaitu 200 internasional unit per mililiter. Jadi kalau tadi positifnya adalah 1/8, maka kadar ASTO atau konsentrasi ASTO di dalam serum adalah 8 kali 200, yaitu 1600 internasional unit per mililiter. Baik, untuk pemeriksaan ASTO saya rasa sudah cukup. Nanti disaksikan dengan tutorial ASTO di sesi yang lain. Saya akhiri, semoga pertemuan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.